Halo semua, jumpa kembali bersama saya di Tutor Asaib. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana merename ribuan file sekaligus membuat aplikasinya. Jadi ada dua project yang sudah saya buat. Yang pertama merename file secara satu persatu, kemudian project yang kedua merename ribuan file secara keseluruhan dengan satu kali klik saja. Oke, langsung saja kita mulai dari project yang pertama. Di project yang pertama ini kita merename satu persatu. Jadi sebenarnya ini tidak begitu penting di project yang pertama ini, karena kalau ingin merubah satu file saja kita langsung saja merename seperti biasa ya. Tapi tidak ada salahnya saya berbagi tutorial ini untuk project yang pertama. Kita akan mencoba bagaimana cara kerjanya. Langsung saja di bagian directory folder kita tentukan folder lokasi filenya ya, dengan cara mengklik tombol cari folder. Kemudian misalnya saya ingin mencoba ini folder latihan, kemudian klik OK. Oke, di sini langsung muncul directory foldernya. Ya. Oke, yang kedua di sini kita tentukan nama file lama, nama file yang tertera di sini. Oke, saya cek dulu di sini. Misalnya saya ingin mengubah kelompok 5. File kelompok 5 ini dirubah melalui PBA tadi. Kita masukkan nama filenya di sel file lama. Kemudian nama file barunya misalnya tes kelompok baru. Jangan lupa memasukkan juga ekstensinya ya. XLSX. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung klik tombol rename. Oke, rename file selesai. Kita cek. Nah, di sini sudah ada tes kelompok baru. Ya. Oke, itu project yang pertama, merename file secara satu persatu. Mungkin cara ini tidak terlalu dibutuhkan ya, karena kalau untuk merename file secara satu persatu kita langsung saja merename filenya ya. Oke, kita lanjut ke project yang kedua. Project yang kedua ini merename file secara keseluruhan ya, dalam satu folder. Oke, cara yang pertama seperti yang tadi, directory foldernya ditentukan dulu dengan cara kita cari foldernya dengan menekan tombol cari. Kemudian kita pilih yang latihan, klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Nah, file yang ini, yang dalam folder latihan ini kita tampilkan saja secara langsung di sini dengan cara mengklik show. Nah, di sini sudah tampil ya. Nah, di sini sudah tampil semuanya. Untuk menampilkan file sudah saya bahas pada video sebelumnya, bisa dicek di sini. Kita lanjut untuk membuat nama file barunya. Misalnya nama file barunya kita ingin menambahkan kata apa ya? Rename file atau project ya. Misalnya kita masukkan sama dengan project rename. Seperti ini. Nah, langsung kita tarik seperti ini. Nah, sudah muncul. Langsung kita klik tombol rename ya. Yes, seperti ini. Oke, kita langsung cek foldernya. Nah, di sini sudah berubah semua. Project rename. Semuanya sudah berubah dengan hanya satu klik saja. Oke. Kemudian tombol reset ini untuk menghapus semua data yang ini yang sudah masuk. Misalnya ingin merubah ke folder lain, kita klik tombol reset untuk menghapus semua. Oke. Seperti itu cara kerja dari aplikasi ini. Selanjutnya kita langsung saja mencoba untuk membuat aplikasinya ya. Adapun template dan codingnya bisa di-download pada deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita langsung membuat aplikasinya. Kita mulai dari project 1 yang tombol cari. Yang ini kita bisa cari codingnya di sini. Di sini ada coding cari folder 1. Oke, tinggal di copy saja. Masuk ke Visual Basic yang tadi. Kita paste di modul 1. Nah, di sini kita langsung arahkan tombol ini atau aktifkan makronya, assign makro, kemudian pilih codingnya ya, sp get folder. Oke.
Selanjutnya tombol rename yang ini, rename 1, kita cari codingnya di bagian ini. Coding rename 1. Oke, kita langsung saja kopikan ke modul yang tadi di bawahnya. Nah, seperti ini. Oke, saya sedikit menjelaskan. Yang perlu digarisbawahi adalah ring E5 value. Jadi ring E5 itu adalah yang ini. Directory Sel sebagai lokasi directory foldernya, ya. Itu adalah E5. Oke. Kemudian di coding rename file yang perlu digarisbawahi adalah di sini ada sel E5, E7 dan E9. Jadi E5 itu adalah yang ini. Directory foldernya, nama file lama itu adalah E7, kemudian nama file barunya itu adalah E9. Ini disesuaikan ya, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian message box itu juga bisa disesuaikan. Ini pastikan folder atau kata lama dan kata baru terisi. Jadi kalau seandainya yang salah satu dari yang tiga ini tidak terisi, maka dia akan menampilkan message box ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke project yang kedua. Project yang kedua yang perlu dimasukkan adalah tombol cari, reset, kemudian show, dan rename. Oke, kita mulai dari cari ya. Cari yang kedua, kita cari codingnya. Di sini ada coding cari folder 2. Oke, tinggal di copy saja, masukkan ke modul yang tadi. Mau ditambahkan di bawah sini juga boleh, atau supaya lebih rapi kelihatannya, kita tambahkan saja satu modul lagi. Kita pastikan di sini. Oke, get folder 2. Langsung saja arahkan tombol cari yang kedua, klik kanan, assign makro, kemudian pilih sp get folder 2. Oke. Selanjutnya tombol reset. Kita cari codingnya, coding reset. Di copy ke modul yang tadi di bagian bawah sini. Kemudian paste. Oke. Kita arahkan langsung, aktifkan makronya, assign makro, kemudian reset. Oke. Selanjutnya show, kita cari codingnya untuk menampilkan data yang ini. Jadi coding ini sudah saya bagikan di deskripsi video sebelumnya ya. Oke, dan sudah saya jelaskan maksud dari beberapa tahapan codingnya. Di sini tampil, kita aktifkan juga di bagian ini, kemudian tampil. Kemudian yang terakhir rename yang kedua. Di sini ada coding rename 1 dan coding rename 2 ya. Oke. Kita aktifkan lagi rename 2. Oke, kita coba sekali lagi untuk project yang kedua ini yang merename secara keseluruhan. Kita tentukan foldernya, cari. Oke, kita coba folder latihan. Kita tampilkan datanya. Di sini sudah project rename ya. Oke. Misalnya nama filenya itu latihan ya. Kita masukkan kata latihan. Nah, seperti ini. Kita tarik lagi. Kemudian kita klik tombol rename ya. Yes. Oke, kita cek datanya. Nah, sudah berubah ya. Jadi yang perlu diperhatikan teman-teman yang merename file itu adalah ekstensinya juga perlu diperhatikan kalau seandainya menampilkan ekstensi di sini ya. Kalau ekstensinya tidak tampil jadi tidak perlu. Kalau ekstensinya sudah tampil di sini maka ketika kita merename file juga ekstensinya harus di-input ya. Oke. Itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin menggunakan atau membuat aplikasi ini, silakan download template dengan codingnya di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.